Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi sejarah Islam periode klasik masa dinasti Bani Abbasiyah. Sebelum saya memulai memaparkan materi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Adinda Viviana dengan NIM 23762312508 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2. Di sini saya menyelesaikan tugas sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Mahfuzah Sania M. Hum. Nah, pada pemaparan materi hari ini kita akan membahas sedikitnya yaitu 3 poin pembahasan. Yang pertama adalah tentang berdirinya dinasti Daulah Abbasiyah, kemudian kemajuan dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir adalah tentang berakhirnya kekuasaan dinasti Daulah Abbasiyah. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu adalah tentang berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti ini adalah dinasti kedua sejarah Islam klasik yang menggantikan dinasti Umayyah. Dinasti ini berkuasa selama lebih dari 5 abad. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas As-Saffah atau Abdullah Abbas As-Saffah. Nah, siapa itu Abdullah Abbas As-Saffah? Jadi, Abdullah Abbas As-Saffah ini adalah seorang khalifah pertama dari kekhalifahan Abbasiyah. Dia memerintah dari tahun 750 hingga tahun 754 Masehi. Abdullah Abbas As-Saffah adalah pendiri dinasti Abbasiyah yang menggantikan dinasti Umayyah. Gelar As-Saffah artinya pengutus pembantaian, yang mencerminkan penggunaan kekerasan dalam merebut kekuasaan dari dinasti sebelumnya. Pembentukan kekhalifahan Daulah Abbasiyah melalui 4 strategi. Yang pertama adalah kekuatan bawah tanah oleh Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abbas. Yang kedua adalah propaganda terus-menerus. Yang ketiga, pemanfaatan warga muslim non-Arab yang sebelumnya dianggap sebagai warga kelas 2. Dan yang terakhir adalah propaganda terang-terangan oleh Abu Muslim al-Khusaraini. Masuk kepada poin pembahasan yang kedua, yaitu adalah tentang kemajuan dinasti Abbasiyah. Masa kemajuan mereka terjadi pada masa abad ke-8 hingga ke-10 Masehi, ketika mereka membangun kekhalifahan di Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad. Pada masa ini, terjadi kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya Islam, dengan kontribusi besar dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan juga sastra. Selain itu, perdagangan dan ekonomi juga berkembang pesat di bawah pemerintahan Abbasiyah. Di sini sedikit saya paparkan contoh kemajuan dinasti Abbasiyah pada bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan Islam, dan juga kesenian Islam. Pada bidang ilmu pengetahuan, terdapat kemajuan di bidang matematika, astronomi, dan juga kedokteran. Contohnya adalah karya ilmiah tokoh Al-Khawarizmi dalam matematika dan juga astronomi. Kemudian, dalam bidang kebudayaan Islam, terdapat karya yang terkenal, yaitu adalah kitab Al-Haghani atau buku lagu yang dipelopori oleh Abu Al-Faraj Al-Isfahani, yang dimana itu adalah merupakan ensiklopedia Arab. Dan pada bidang kesenian Islam, yaitu mencakup arsitektur, kaligrafi, seni ukir, dan juga kerajinan tangan lainnya. Contohnya adalah arsitektur yang terkenal seperti Masjid Agung Samarra dan juga Masjid Agung Kairo. Kita masuk kepada poin pembahasan yang terakhir, yaitu adalah tentang keruntuhan dinasti Daulah Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Daulah Abbasiyah terjadi secara bertahap dan disebabkan oleh sejumlah faktor internal dan juga eksternal. Beberapa faktor utama termasuk pelemahan pusat kekuasaan, ketidakstabilan politik, tekanan dari luar, korupsi dan inefisiensi, perubahan ekonomi, dan juga pertentangan ideologis penyusunan keunggulan militer. Pelemahan pusat kekuasaan ini maksudnya adalah kekuasaan penguasa Abbasiyah melemah dan para penguasa provinsi semakin mandiri, merongrong stabilitas politik dan juga kekuasaan politik. Kemudian, ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik ini maksudnya adalah perseteruan internal, pemberontakan, dan juga perang saudara melemahkan kekuatan militernya dan juga mengganggu stabilitas politiknya. Kemudian, tekanan dari luar. Tekanan dari luar maksudnya adalah
Serangan-serangan dari bangsa Mongol di bawah Genghis Khan dan juga cucunya, Hulagu Khan, yang menimbulkan kerusakan besar terhadap kekuasaan Abbasiyah. Kemudian, korupsi dan juga inefisiensi. Maksudnya adalah korupsi di dalam pemerintahan dan ketidakmampuan untuk menanggapi kebutuhan masyarakat serta keuangan yang tidak stabil memperburuk keadaan. Kemudian, terjadinya perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi ini adalah perubahan dalam perdagangan internasional dan pemisahan rute perdagangan tradisional mempengaruhi ekonomi Abbasiyah. Kemudian, pertentangan ideologis. Pertentangan ideologis adalah pertentangan antara paham-paham filsafat dan ilmu pengetahuan dengan pandangan tradisional agama, menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Kemudian, yang terakhir ada penyusutan keunggulan militer. Adalah pasukan Abbasiyah kehilangan keunggulan militernya, terutama setelah pertempuran besar seperti penaklukan Baghdad oleh Mongol pada tahun 1258.